Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya berada di Venesia. Setelah perjalanan naik kereta api tadi dari Bologna ke Venesia, dan sekarang kita keluar dan melihat di depan kita adalah suasana di Venesia di pintu masuk. Kita akan beli tiket dulu sebelum masuk. Akhirnya kita sampai di Venesia. Yang harus membeli dulu di tiket orange box ini. Kita antri dulu. Setelah bayar 5 euro, cuman dapat ini aja saya. Setelah membayar tiket 5 euro, nanti Anda tunjukkan barcode di kertas tadi kepada petugas untuk melanjutkan perjalanan Anda. Di sini Anda bisa membeli tiket bus air atau Vaporetto 12 euro untuk waktu 75 menit. Jadi Anda bisa mengunjungi beberapa destinasi atau titik-titik poin di sekitar Pulau Venesia ini. Kalau menggunakan gondola yang private itu satu orang bisa sampai 80 euro atau bahkan 120 euro. Saya akan menyeberangi namanya jembatan Rialto di depan kita, jembatan yang menghubungkan antara daratan yang kita turun dari kereta menuju ke Venesia Island. Ini jembatan yang sangat tua dan sangat terkenal. Sangat ramai sekali hari ini. Forte però. Tujuan kita nanti akan menuju ke San Marco. Di Venesia cirinya adalah banyak jalan untuk menuju ke San Marco melalui gang-gang kecil di dalam Pulau Venesia ini. Nanti kita bisa memilih. Saran saya sebelum datang ke sini Anda menggunakan Google Map dan di-download dulu Google Map-nya karena di sini juga sinyal sangat susah. Saat Anda berjalan nanti Anda bisa lihat di ujung tembok itu ada tulisan arah ke San Marco. Jadi mungkin bisa mengikuti petunjuk dari arah yang ada di tembok itu, tulisan itu. Tetapi itu juga nanti bisa membingungkan karena ada beberapa opsi Anda nanti datang ke San Marco, bisa ke kiri atau ke kanan nanti. Jadi lebih baik Anda menggunakan Google Map daripada nanti Anda lama sekali untuk sampai di San Marco. Banyak juga rumah-rumah yang di sekitar kita itu adalah rumah-rumah kosong, ada juga yang berpenghuni. Nanti selama perjalanan menuju ke San Marco, Anda juga menyeberangi jembatan kecil yang di tengah-tengahnya nanti ada sungai yang juga ada gondola. Itulah kira-kira suasana di perjalanan menuju ke San Marco dan rumah-rumah sepanjang jalan ke San Marco. Jadi di sini tidak ada kendaraan baik sepeda motor atau mobil. Jadi salah satu jalan untuk menuju ke San Marco yaitu dengan menggunakan gondola atau menggunakan bus air dari awal pintu masuk tadi, atau kita berjalan kaki bersama dengan turis-turis yang lain. Venesia ini sangat terkenal sebagai tujuan atau destinasi wisata dunia yang juga banyak dikunjungi turis-turis dari mancanegara, baik itu orang Eropa maupun orang Asia.
Sebenarnya di Venesia ini terdapat sekitar 118 pulau yang dipisahkan dengan sekitar 150 kanal-kanal kecil yang kita seberangi dengan menggunakan jembatan itu tadi. Saat ini kita menyeberangi sebuah kanal jembatan kecil itu memisahkan antara satu pulau dan pulau yang lain. Kalau kita sudah hafal dan sering datang ke Venesia, mungkin kita tahu jalan atau rute tercepat untuk menuju ke San Marco. Mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi saat ini mungkin saya bukan dapat jalan yang tercepat karena mungkin tadi memilih jalannya agak jauh karena saya tidak menggunakan Google Map hari ini karena internet juga mati. Saat ini menyusuri jalan sesuai dengan petunjuk yang tersedia, meskipun petunjuk itu bukan arah yang paling cepat. Di sepanjang perjalanan kita melihat banyak juga penjual pernak-pernik oleh-oleh khas dari Venesia dan juga restoran yang terdapat di sepanjang perjalanan. Jadi banyak turis yang memanfaatkan waktu perjalanan menuju ke San Marco, juga mampir sebentar di beberapa bar ataupun restoran kecil di sekitar perjalanan ini. No, this is the worst street. Councillor, waiting many councillors. No, that's okay, thank you. No, that's okay. Dalam perjalanan kali ini saya ternyata menemukan sebuah pasar di dalam kota Venesia ini. Banyak orang menjual kebutuhan-kebutuhan untuk tiap hari, terutama makanan, baik itu makanan seafood, ada juga yang menjual semacam seperti bunga dan juga rempah-rempah untuk kebutuhan sehari-hari. Kita menemukan di kanal yang cukup besar dan kita lihat lalu lintas air, transportasi air, baik bus air maupun gondola. Ini sangat ramai sekali. Banyak turis-turis memanfaatkannya untuk menuju ke destinasi yang dia inginkan.
Saya melihat menara Santo Markus, itu adalah menara di dalam San Marco. Kita akan menuju ke menara itu. Kita sudah dekat di San Marco, kita tunggu sebentar lagi. Akhirnya kita sampai di San Marco, tujuan utama di Venesia. San Marco di Venesia itu merujuk pada sejarah, yaitu adalah Piazza San Marco atau kalau bahasa Indonesia namanya lapangan utama. Basilika Santo Marcos atau gereja utama dan kawasan San Marco adalah merupakan pusat kota atau tempat yang utama dikunjungi oleh para turis. Bangunan ini banyak dikelilingi oleh bangunan sejarah seperti Basilika Santo Marcos dan Istana Doge. Dan di sini juga kita lihat di samping kanan dan kiri itu adalah kawasan pusat di San Marco. Ini memiliki banyak tempat menarik dan juga banyak menawarkan restoran-restoran, orang menjajakan pernak-pernik untuk khas daripada di San Marco ini untuk oleh-oleh juga. Dan banyak turis juga memanfaatkan tempat-tempat di alun-alun itu. Cukup ramai dan sangat menarik sekali. Kalau ke Venesia jangan lupa masuk di Menara Lonceng di depan kita itu buka setiap hari jam 9.30 sampai jam 9 malam lah. Jadi untuk tiket masuk itu seharga 10 euro. Naik ke dalam lonceng itu nanti pakai lift. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu gratis di sana. Kalau kita mengenal di Venesia, ini ada sebuah klub namanya Klub Venesia yang sangat terkenal yang bermain di Liga Serie A saat ini, dan salah satu pemain naturalisasi kalau Indonesia yaitu J.I. Jazz itu bermain di Venesia. Memang hari ini saya tidak sempat mengunjungi stadion di Venesia karena juga keterbatasan waktu. Demikianlah perjalanan saya di kota Venesia, melihat suasana di jalan-jalan atau menuju ke San Marco. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.